Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebuah kabar yang ingin gue bahas di video kali ini, yang menyebutkan bahwa dari jurnalis Mike McGrath ya, dari Daily Telegraph, yang mengatakan kalau Manchester United ini bersiap untuk bergerak di musim panas tahun depan dengan perburuan untuk mendatangkan gelandang nomor 6. Adam Wharton, Carlos Baleba, Elliot Anderson ini merupakan di antara nama-nama gelandang yang disebutkan akan memiliki permintaan yang tinggi di musim panas tahun depan ya. Nah, oke, kabar tersebut menurut gua sangat linear dengan keadaan ataupun informasi-informasi yang juga yang dikabarkan sebelumnya, bahwa Manchester United ini membutuhkan gelandang tengah, memprioritaskan gelandang tengah, bahkan untuk musim panas tahun depan memang akan menjadi katakanlah pusat ya dari pergerakan perubahan yang diinginkan oleh Manchester United berupa lini tengah. Manchester United ini berencana untuk menjadi yang terdepan untuk musim panas tahun depan ya, untuk dalam mengejar gelandang bertahan. Dengan Carlos Baleba, Adam Wharton, Elliot Anderson merupakan ada di radar beberapa klub, termasuk juga Manchester United. Kalau gue lihat, Adam Wharton saat ini berusia 21 tahun, 45 juta euro valuasinya menurut Transfermarkt. Luar biasa, yang memenangkan Piala FA dengan Crystal Palace musim lalu. Carlos Baleba 40 juta euro, 21 tahun, gelandang muda Kamerun yang disebut-sebut mengisi daftar teratas pemain gelandang tengah yang diincar oleh Manchester United. Sangat diapresiasi oleh Ruben Amorim. Dan Elliot Anderson 22 tahun yang saat ini memperkuat Nottingham Forest, salah satu gelandang juga yang disebutkan memiliki potensi besar ya. Nah, disebutkan musim panas akan sangat ramai sekali nih, akan menjadi buruan-buruan utama dari banyak klub. Artinya apa? Menurut gua, Manchester United harus bergerak duluan. Manchester United jelas tadi disebutkan bahwa mereka akan melakukan perombakan di lini tengah selanjutnya ini. Dan perombakan ini kan bukan hanya melepas pemain, di mana musim lalu sudah mereka lakukan, misalnya Christian Eriksen, dan ada kemungkinan di musim panas tahun depan Casemiro juga cabut ya kan. Menurut gua ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat-sangat utama dari Manchester United. Sistem permainan dari Ruben Amorim, salah satu sumbunya ada pada gelandang tengah. Saat ini kalau melihat keadaan dari gelandang tengah Manchester United, Kobbie Mainoo masih belum pasti, Ugarte masih belum stabil, Casemiro adalah masih Casemiro ya di Manchester United, masih belum menurut gua menyamai level di musim pertamanya ketika dia bergabung di Old Trafford. Bruno Fernandes bukan posisi terbaiknya, berada di tengah, apalagi tengah ke belakang. Manchester United butuh pemain baru dengan profil yang cocok. Nah, disebutkan bahwa Carlos Baleba ini kan menjadi inceran utama. Bahkan Manchester United sudah sempat memulai proses tahap awal sekali di musim panas kemarin. Walaupun ada nama-nama alternatif lainnya, menurut gue, dan ini juga merupakan hal positif sebenarnya dari yang Manchester United lakukan musim panas yang lalu di transfer, yaitu adalah mereka bisa spesifik. Dan ketika mereka spesifik ke sebuah nama, bukan cuma profil tapi nama, mereka bisa datangkan, mereka usahakan, mereka bisa datangkan. Dan sejauh ini menurut gue ya, kalau melihat misalnya Cunha, Bumo, langsung bisa nyetel dengan squad. Sesko mungkin situasinya agak berbeda karena termasuk yang datang belakangan ya, pun juga Sean Lemans. Tapi setidaknya ketika mereka ini menargetkan yang spesifik berupa nama, mereka tahu bahwa, atau mereka analisa ya, bahwa inilah yang dibutuhkan. Ya sejauh ini nilainya tidak jelek-jelek gitu ya, menurut gue seperti itu. Dan ini juga terkait dengan Carlos Baleba. Kalau Manchester United nunggu sampai dengan musim panas baru mereka bergerak, saingan akan sangat banyak, akan ada perang harga. Dan ini menurut gue
membuat peluang Manchester United untuk mendatangkan sang pemain jadi tidak besar. Ada alternatif, tapi gue merasa bahwa justru jangan terlalu melihat alternatif dulu. Manajemen harus bergerak dengan target yang mereka tetapkan dulu. Prioritas utamanya teratasnya siapa? Dan saat ini sering dibahas di berbagai media, Carlos Baleba adalah target utamanya. Carlos Baleba sendiri ya, saat ini memiliki penampilan yang sedang tidak bagus bersama dengan Brighton. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, ada kemungkinan pengaruh nih dengan pemberitaan yang mengaitkan dia dengan Manchester United. Bahkan ya memang Manchester United berminat ya terhadap pemain ini. Lalu manajer dari Brighton, head coach-nya atau manajernya juga mengungkapkan bahwa sesuatu yang wajar gitu ya. Ketika ada keributan di media yang menghubungkan pemain muda dengan klub lainnya, maka akan memberikan semacam kayak pengaruh ke penampilan. Ini semacam kayak mengkonfirmasi bahwa konsentrasi Baleba tidak seutuhnya ada di Brighton. Nah, sekarang apakah Brighton bisa menjamin bahwa keadaan ini akan membaik? Sehingga gua nggak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan Baleba sehingga Baleba bisa penampilannya akan semakin baik begitu ya, konsentrasinya akan hadir kembali sehingga itu tadi ada pengaruh di penampilannya, atau justru keadaan ini akan semakin memburuk. Nah, ini gua nilai menjadi pintu pembuka atau pintu awal pembuka dari pergerakan Manchester United yang gagal di musim panas kemarin. Ketika itu Brighton sama sekali tidak membuka pintu ya kan. Brighton bahkan sama sekali tidak memberikan harga yang Manchester United tanyakan. Nah, di bursa musim dingin nanti menurut gue, kalau keadaannya seperti ini, ya ini bisa menjadi pemicu. Manchester United tahu bahwa musim panas tahun depan persaingan akan sangat banyak. Di sisi lain, ya mereka harus bergerak cepat. Ini merupakan kebutuhan dari proyek yang mereka sedang bangun, ya, skuad Manchester United ini. Baleba memegang peranan penting sekarang, menurut gue. Bukannya gue berharap bahwa performa dia akan semakin turun dengan Brighton, tapi dia juga harus secara lebih tegas mengungkapkan keinginannya sebenarnya seperti apa. Tapi tetap harus dalam jalur profesional. Jangan sampai ya dia menodai lah karirnya. Itu juga sesuatu yang tidak bagus gitu. Tapi bagaimana misalnya kalau di musim dingin nanti ternyata keadaan masih sama dengan musim panas kemarin. Maksud gue adalah Brighton belum membuka pintu ataupun juga mempersulit keadaan negosiasi. Apakah Manchester United harus menunggu sampai musim panas atau Manchester United bergerak mendatangkan alternatif-alternatifnya? Menurut gue kalau situasinya seperti itu, ya sudah. Persiapkan segala amunisi, persiapkan segala kebutuhan untuk berperang dalam tanda kutip ya di musim panas tahun depan. Bang, kenapa tidak datangkan alternatif dulu di musim dingin ini, lalu musim panas nanti bergerak lagi untuk mendatangkan Baleba? Ya itu nampak situasi yang paling ideal, tapi gue tidak berpikir seperti itu sih. Gue justru berpikir bahwa ya sudah maksimalkan situasi yang ada saat ini sambil betul-betul sangat fokus mempersiapkan situasi musim panas. Toh kan ada beberapa hal yang sudah bisa dirintis dari saat ini. Misalnya melakukan pendekatan secara personal ke target-target yang ingin mereka dekati atau mereka hadirkan di musim panas tahun depan. Termasuk juga Carlos Baleba. Kenapa tidak mendatangkan alternatif-alternatif duluan, Bang? Gua berpikir Manchester United sudah berada di jalan yang benar saat ini. Ketika mereka memiliki target spesifik nama, sudah usahakan datangkan dulu. Saat ini kan masih belum ada penolakan yang jelas dari klub atau bahkan dari sang pemain. Tetap mereka usahakan dulu sampai betul-betul finalnya. Nanti seperti apa? Karena setiap pemain profilingnya berbeda, setiap pemain visi bermainnya berbeda, karakteristiknya berbeda. Walaupun sama-sama pemain berkualitas, misalnya Adam Wharton, lalu juga Elliot Anderson, tapi saat ini adalah Carlos Baleba yang memang sangat diinginkan, bahkan langsung dari seorang Ruben Amorim kan menurut gue. Ya sudah, usahakan datang dulu. Yang paling baik menurut gue datangnya di musim dingin ini, tapi ketika gagal ya sudah, bersiap
betul-betul ya manajemen klub ini, bahkan harus sudah bisa dilakukan dari saat ini, melakukan pendekatan secara personal ke agennya misalnya ya. Ketika musim panas nanti ya mereka berusaha untuk datangkan. Tidak perlu berkecil hati. Manchester United artinya berkecil hati dari sisi persaingan ya, walaupun tentu saja nanti akan ada tantangan tersendiri, tapi Manchester United juga memiliki rekam jejak yang bagus ya kan, rekor-rekor yang bagus di musim panas kemarin nih, di mana mereka juga rebutan ya kan pemain-pemain yang mereka incar, bahkan dengan klub-klub yang punya situasi keuangan lebih baik, situasi di kompetisi juga lebih baik, baik itu domestik maupun juga peluang untuk bermain di Eropa musim ini ya. Tapi Manchester United dengan segala pendekatan yang dilakukan bisa memenangkan perburuan, dan ini merupakan hal yang menurut gue membuktikan sekali lagi bahwa ya manajemen ini kali ini berbeda loh dengan manajemen sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.